bagaimanapun dia masih hakim konstitusi. Dia masih terikat kepada kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Tetapi dengan cara-cara dia mempublish ya tentang kekecewaan dan bahkan menuduh hampir semua ketua Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan-tindakan selama bertugas walaupun tetap dalam posisi memiliki konflik of interest. Itu kan tuduhan-tuduhan yang kalaupun benar, mengapa dia tidak lapor ke MK untuk diproses hakim-hakim yang dia tuduh. Tetapi dia justru memilih forum konferensi pers untuk dia memfitnah rekan-rekan, kolega-kolega, bahkan senior-seniornya. Nah, karena itu laporan Perekat Nusantara dan TPDI hari ini itu juga sekaligus untuk kita ingin mengungkap hal-hal yang kemarin putusan MK hanya memberhentikan Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami menuntut harus total lepas dari MK ini supaya dia diberhentikan dengan tidak hormat dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu laporan ini akan kami perjuangkan, akan kami tuntut, sekaligus hal-hal yang kami tidak puas terhadap putusan kemarin karena memang Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan organ atau MK tingkat banding, dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana tata cara banding pun sampai sekarang tidak disiapkan, dan itu kelalaian dari Anwar Usman. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman punya wewenang untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan berwenang membentuk Majelis Kehormatan Banding. Tetapi dia lalai, bahkan dia sendiri jadi korbannya. Karena dia sendiri jadi korban, sekarang jadi liar. Dia omong di mana-mana bahwa Mahkamah Konstitusi ini nggak ada yang benar. Jadi kita minta dengan laporan ini Ketua MK membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa Anwar Usman, tetapi juga sekaligus siapkan sarana untuk banding dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana tata cara banding, jangka waktunya berapa hari setelah dibanding, dan apakah pelapor diberi hak juga untuk banding. Karena kemarin blank. Kami yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi pun kami juga tidak bisa banding karena memang tidak dibuat aturannya. Jadi apa yang dilakukan mulai tanggal 8 dengan konferensi pers di sini itu bagian dari upaya Anwar Usman tetap merongrong, menurunkan martabat, derajat Mahkamah Konstitusi yang selama ini kami semua jaga. Kita sidang di Mahkamah Konstitusi ini kita merasa kita punya martabat naik karena memang situasinya diciptakan sedemikian rupa sebagai lembaga yang terhormat. Tetapi ternyata dengan kasus perkara nomor 90, ternyata kata Pak Jimli, Mahkamah Konstitusi ada di titik nadir. Dan sementara ketua yang baru sedang membenahi, justru dia merongrong lagi. Bahkan keberatan dengan pengangkatan ketua baru. Ya kalau keberatan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.